gundukan tanah. Tengah jalan gundukan tanah. Mobil nggak bisa lewat dong. Iya. Cek, langsung diam. Keluarlah anak. Persis samping truk. Begitu lewat, gardan truk lepas. Keluar api. Demi Allah. Ngomong itu nggak lama handphone Mama Aldian nyala lagi. Anjing, si Mama nelpon deui, kata Aldian. Di-load lagi dong. Naon eta ngomong-ngomong pocong. Itu gue. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cabai Merah yang lada. Di segmen kali ini masih segmen mistis ya, dan kebetulan saya bertemu kembali dengan Bro Rofi Kodok. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kodok ini Rofi-nya ya Rofi Kodok. Saya biasa manggil Kodok sih gitu. Jadi mau manggil Rofi atau Kodok bebas lah. Gitu ya. Bebas ya. Benar. Jadi Kodok ini pernah mengalami hal-hal mistis yang di luar nalar akal sehat ya, di luar logika ya. Itu ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi oh iya, sebelum kita langsung ke cerita, Rofi juga ini YouTuber sama seperti saya, YouTuber. Dulu berkarang. Dulu pernah ke-hack ya? Iya, betul. Pernah ke-hack channelnya, sekarang buat baru. Apa nama ininya, YouTube-nya? Rofi Doki, DOKY. Ya itulah. Ya nanti pokoknya channelnya Kodok nanti saya linknya saya cantumkan di description. Jadi untuk segmen kali ini Rofi akan menceritakan pengalaman mistisnya di tahun-tahun yang dulu ya sebenarnya. Ya. Tapi ini kayaknya saya juga sebenarnya ini penasaran dari kemarin pengen dengar, cuman mending jadiin konten aja gitu. Padahal gitu teman kecil loh. Saya sering di sini. Dari segede gini nih. Tapi nggak tahu dia udah pernah cerita apa belum. Gitu. Saya juga lupa sih. Jadi mending ceritain aja biar teman-teman di luar sana langsung ngedengerin cerita kisah. Siap. Mistisnya Kodok ya. Oke. Siap. Langsung dengarkan saja ya. Jangan kemana-mana. Terus simak di Cabai Merah dan Cabai Merah Mistis dimulai. Jadi saya tuh sebenarnya agak skeptis ya untuk urusan mistis gitu. Hingga kejadian ini tuh bener-bener kejadian sama saya, dan bukan hanya saya sendiri gitu, sama teman-teman juga gitu kan. Jadi awalnya ini tuh tahun 2006-2007 lah, kisaran tahun itu. Udah lama ya, udah lama banget ya. Udah lumayan lama. Tapi masih ngebekas gitu Pak. Oke. Jadi awalnya kita tuh dari Semanam Bandung. Anak-anak tuh acara di Semanam Bandung kalau nggak salah dulu. Acara apa gitu. Karena mayoritas teman-teman tuh di SMA 6 Bandung ya, yang mengalami kejadian serupa ini gitu. Bareng-bareng ini. Jadi kita tuh dari Semanam Bandung jalan menuju Circle K di Unisba, teman saya. Ke mobil berenam. Di situ tuh ada yang nyetirnya Bibo, namanya Bibo. Terus sebelahnya ada Ucok alias Wilson, yang punya mobil tapi yang nyetir Bibo. Saya kebetulan duduk di tengah, belakangnya Ucok. Kursi tengah. Sebelah saya antara Adit, sebelah saya Adit namanya. Belakang Aldian, belakangnya Adit tuh Aldian, kursi belakang. Sebelahnya lagi Putu, belakang saya. Nah, Putu. Jadi berenam ya. Iya, berenam. Udah nongkrong lah di situ. Kejadian sebelum kejadian itu pukul 11 kalau nggak salah. Malam. 11 malam itu kita masih nongkrong di situ, ngopi-ngopi, nyemil gitu ya di Sike lah ya, tempat gitu nongkrong. Iya. Di parkiran situ. Terus nggak kerasa ngobrol macam-macam sampai jam 12 lewat lah. Tiba ada telepon ke HP-nya Aldian. Ingat HP-nya tuh 6600 pokoknya. Nokia. Nokia. Itu canggih pada zamannya ya. Ingat ke Aldian, nomor dari mamahnya dari rumah. Terus telepon, ternyata Aldian ulang tahun. Mamanya tuh di loudspeaker ngucapin ulang tahun.
selamat ulang tahun. Terus ya udah gitu. Nah dalam rangka itu tuh kita ngapain ya gitu kan. Terus ada yang ngasih ide, yuk kita nongkrong di mana gitu. Akhirnya ya udah jalan kemana ya, nggak ada tujuan. Saya tuh terus bilang ngasih ide ke Kota Baru yuk, ada danau di sana. Oh iya. Sambil ngemil-ngemil, sambil ngerokok gitu rencananya gitu. Wah pada sepakat semua beli makanan, lewat tol lah, lewat Pasteur masuk keluar Kota Baru lah, via Padalarang. Padalarang. Bijak sepanjang jalan tuh anak-anak udah masih di tol ya, masih di tol tuh udah ya nyerita gitulah mulai aduh gitu, terutama si Ucok nih yang depan deh. Terus nah di jalan tuh kita keluar tol kan, masuk gerbang sebelum ada jalan yang dari pinggir ya, masih gerbang depan berarti kan. Pos Satpam lewat, Aldian tuh ngomongin yang apa, ada kecelakaan di handphone dia, ada video kecelakaan. Kalau nggak salah remaja, siswa dan siswi gitu, pokoknya di daerah Kopo. Ya kondisinya tragis itu, meninggal dua-duanya. Saya juga belum ngeh ya waktu itu ya, ngeh setelah kejadian gitu. Ya ngelihat, wah, terus kayak yang ngomentari video itu, Ucok pun yang di depan penasaran. Ini posisinya masih gerbang Kota Baru ya? Oh iya, masih di Pos Satpam, masuk menuju ke danau itu. Nah terus dari situ Ucok yang penasaran, lihat Cik videonya. Cok, kan saya mah nggak berani ya, yang gor-gor gitulah, yang masalah gitu saya nggak berani. Terus Aldian kan di belakang, terus saya ambilin handphonenya karena Ucok mau lihat, saya lihat lah. Jadi yang perempuan kalau nggak salah ya udah terlengkup gitu, rambutnya udah berdarah-darah gitu. Wah udah nggak kuat dari situ ya. Terus ke Ucokin kan, Ucok lihat. Si Ucok bilang, kalau seingat saya ya, bilang, anjing karunya kianya. Terus ngomong apa, sampai pada akhirnya dia tuh bilang, hanya tong heureuy, kata siapa yang ngomong gitu, antara si Adit apa si Putu, jangan bercanda lah. Sampai akhirnya Ucok bilang, kalem dan maot mah mau balik deui. Mau hirup deui, sorry. Kalem dan maot mah mau hirup deui. Sambil gitu. Yang meninggal nggak akan kembali lagi ya, gitu ya. Kata Ucok. Itu inget banget karena saya di belakang Ucok ya. Udah biasa tuh. Sampai lewat hotel itu Mason Pen, sampai ke sana lewat jembatan Kota Baru itu. Menuju danau lah. Set. Tiba-tiba kehalangin ini kayak gundukan tanah. Tengah jalan gundukan tanah. Mobil nggak bisa lewat dong. Iya. Cek, langsung diam. Keluar lah anak ngecek gundukan tanah, kayak ya itulah kayak kuburan gitu. Kayak kuburan serius, tapi panjang ya, sepanjang gede kan jalan segitu. Aneh dong. Dari situ mulai tapi masih biasa gitu, masih positif gitu ya. Dan gundukan tanah itu tepat di salah satu klaster di Kota Baru, kalau nggak salah nama klasternya Tatar Rambut Kasih. Oke. Siap. Ya, boleh dicek deh, boleh dicek siap. itu. Saya udah mulai nangkep nih. Tata Rambut Kasih. Terus anak-anak udah, nah, anjir, nama klasternya Awis Band gitu. Aduh, baliklah, putar balik, mulai agak diem. Nah, bisa salah jalan gitu. Iya. Tapi nggak mungkin salah jalan gitu, karena saya pernah ke sana kan. Mulai balik, di jalan bercanda lagi lah. Wah, kita di halte we yuk. Biar kayak Ariel Noah kalau misalnya itu klip yang sama Dian Sastro. Iya. Lihat halte pun sepi. Itu posisinya udah hampir 12:30 ya berarti. 12:30. Terus wah udah mulai nggak asik gitu. Kita lah memutuskan untuk balik ke Bandung. Akhirnya di Bandung lah. Mulai ya di situ udah mulai agak nggak ngebahas yang itu lagi. Udah dari situ keluarlah Pos Satpam lagi. Pos Satpam Kota Baru lagi. Baru lewat Pos Satpam, mobil langsung macet di tengah. Mati? Nggak mati. Bibo kan yang nyetir, nggak bisa ngoper persneling posisi karena keganjel aqua, kalau keganjel botol aqua. Saya tak ambil aquanya,
Dari sana mobil udah kenceng, tit, di tengah-tengah Jud, diem mobil. Akhirnya diambil, truk buru-buru, diem langsung ke pinggir dulu bentar. Mobil dari sana L300 gitu kalau nggak salah mau ke pasar, bawa apa gitu, udah tit gitu lah. Hampir kecelakaan lah intinya gitu. Udah, diam dulu sebentar. Dari situ saya inisiatif, jangan lewat tol lah. Bener kan? Oke. Bisi gitu, ada apa-apa susah gitu kan. Akhirnya lewat jalan biasa dong. Keluar Kota Baru kan tol lurus, kita lewat Cimareme. Nah, selepas Kombipar, kita tuh nyalip satu angkot. Ingat satu angkot kosong. Depannya ada truk. Persis samping truk, begitu lewat, gardan truk lepas. Keluar api. Demi Allah. Des, anak-anak langsung anjing jika Final Destination. Bener loh. Oke. Demi Allah itu. Langsung pelan-pelan anak-anak nyalip truk tapi itu beneran sebelah pisan kan, berarti orang paling kiri kan. Pret, anjing. Gardan. Pas udah. Ya udah mulai gelisah semua, mulai aduh. Tapi si Ucok kalau nggak salah masih cerita-cerita yang gitulah. Anjing karena nyambung lagi nih. Anjing jadi anjing juga Final Destination dan lain-lain gitu. Akhirnya kita balik lagi lah akhirnya. Kemana ya bingung, balik lagi ke Sike, ke tempat semula. Sike Unisba lagi? Iya, balik lagi ke tempat semula. Ada dengan yang udah mulai keringat dingin, udah mulai pada diem di situ. Parno aja ya. Parkir lah, di Sike lagi parkir. Kita belum keluar mobil. Belum keluar mobil, tiba-tiba ada telepon lagi ke Aldian. Dari mamahnya dong. Di lot sama si Aldian. Al, ada siapa aja di situ? Gitu. Ada anak-anak ya disebutin, ada Bibo, ada Urang, ada Adit, ada Ucok dan lain-lain. Kok ada suara cewek? Nah, mulai gitu mamanya. Tut, mati aja. Handphonenya mati, Jud. Deng, langsung pada diem, belum turun, Jud. Si Bibo baru buka pintu, udah berdiri dia di luar, inget. Si Ucok nyerital. Anjing, orang pernah cerita lagi gitu loh, cerita horor lagi sampai dia nyampe pengalaman dia di Bogor kalau nggak salah. Pengalaman dia di Bogor, terus dia sampai ngomong gini, aing pernah di Bogor panggil pocong. Nah, panggil pocong. Setelah ngomong itu nggak lama handphone Mama Aldian nyala lagi. Anjing, si Mama nelpon deui, kata Aldian. Di lot lagi dong. Naon eta ngomong-ngomong pocong, itu gue. Tut, mati. Merinding sama. Merinding lihat tuh. Oke. Semua langsung. Hah? Ucok pun langsung diem. Sebentar. Itu ketika mamahnya Aldian telepon, itu suaranya suara mamahnya Aldian? Bukan cowok. Oke ya. Mulai ngeh ya. Ya, oke. Terus di situ langsung pada diem, turun dari mobil semua. Pada ngelamun. Aldian penasaran dong, kalau nggak salah dia telepon balik mamanya. Telepon lagi, Mah, barusan telepon. Iya, tapi susah nyambung. Nah, ada suara cowok, suara si Papa. Si Papa mah tidur, kata mamanya gitu. Kok tadi ada suara cewek, siapa sih? Kata mamanya, kalau nggak salah gitulah dialognya. Sampai tut, putus lagi ya. Wah, ya mulai bertanya-tanya, diem. Anak-anak itu diem hampir sampai jam 2, setengah 2 lah. Ngerokok diem udah itu sok lah. Iyalah pasti. Pas balik lagi ya kita tegasin gitu. Pas Ucok ngomong naon orang pernah panggil pocong bla bla, handphone nyala di load suara cowok pakai nomor mamanya Aldian, langsung ngomong naon eta ngomong pocong. Tutut mati kan. Iya. Aduh itu ya udah pada diem. Terus ada masih satu geng kita namanya Bajai. Si Bajai itu masih temen geng lah. Lewat dong jam 2, kalau nggak salah jam 2 itu. Lewat pakai motor, dia anak TAB kalau nggak salah. Pakai Tiger. Terus ngelihat dipanggil sama anak. Si Bajai. Jai. Namanya geng kalau dipanggil nyamperin. Iya, pasti. Bajai cuman lewat ngelihat, senyum doang. Pergi. Makin loh. Kadang-kadang gue aduh. Dari situ gue gak ada yang mau pulang.
Terutama si Putu kalau rumahnya dia depan Gor Pajajaran, Jud. Depan Gor Pajajaran rumahnya. Yang ini tunanetra rumah buta itu. Ya, itu. Ya di dalam karena siapa yang di situ. Rumahnya di situ. Oh ya. Oke. Situ kan notabene bekas makam Belanda. Iya kan? Iya. Putu nggak mau pulang, Aing mah nggak mau, pokoknya sampai pagi sampai adan tuh. Ayo pada di situ lah, tapi pada nggak ngobrol loh nggak salah dari situ. Si Bajai ngebahas si Bajai kata, Bajai naon ya, keren ya, gitulah. Akhirnya udah mulai 3:30, 4:30 lah gitu. Adan awal nih, nganterin lah satu-satu. Si Adit pulang, kalau Adit nginep apa pulang nggak? Pokoknya anterin Putu dulu ke Pajajaran. Udah yuk, terus dong dibahas, gitulah. Orang nginep di Bibo lah, daerah Gunung Batu, rumahnya dulu. Nggak bisa tidur juga, datang ke rumah masih pengapa-ngoweh dengan kejadian yang tadi gitu. Bibo penasaran dong. Sama orang juga, si Bajai gue naon, pagi-pagi lah nelpon jam 7-an gitu. Nelpon lah ke si Bajai. Jai, maneh bahasa Indonesia coba, dialog. Oh iya. Jai, kamu semalam lewat ini sombong pisan ya jam 2 gitu. Terus si Bajai ya orang mah di rumah, nggak kemana-mana. Tapi jelas itu si Bajai loh. Itu jelas si Bajai loh. Oke. Nah, gitu lah. Langsung makin anak-anak udah. Ya udah diem, itu siapa gitu. Gitu sih. Sebenarnya ya terus sampai kita jam 9 itu masih belum tidur. Kita masih ngebahas ini, ya akhirnya pada kesimpulan si Gana di video deh nyadap. Kebayang nggak? Iya, iya. Karena yang diterima mamahnya Aldian tuh cewek. Terus yang nelpon ke kita pakai nomor mama Aldian tuh cowok. Dan yang kecelakaan itu yang di video HP Aldian itu sepasang itu cowok. Oke. Nah itu sih, itu lumayan sih. Udah masih ngebekas sih itu cerita itu. Tapi anak-anak sekian tahun nggak ada yang mau bahas sampai akhirnya kemarin orang konfirm ke si Bibo gitu, ke si Ucok baru tadi gitu, gue masih pada inget gitu. Anjir yang edit ya. Itu sempet nggak mau bahas gitu, nggak mau bahas. Oh iya. Jangan cerita. Ya mungkin karena Parno itu ya, Parno itu mungkin. Soalnya jatuhnya jadi kayak teror ya, bener nggak sih? Bisa jadi, bisa jadi. Karena mungkin ada lagi yang mau diceritain. Ya, setelah kesimpulan itu ya mungkin kesalahan kita juga mungkin ya terlalu sompral atau gimana gitu. Dan akhirnya dari situ sih orang ya percaya yang gaib itu ada gitu. Iya betul. Gitu. Ya jadi kalau yang saya tangkap gitu ya, ini ceritanya lumayan ya sebenarnya. Itu wah. Gini loh, selama saya cerita mistis dengan narasumber yang lain gitu ya, baru sekarang saya ngerasa merinding nih. Asli, karena kayak ngalur gitu loh. Terus nyambung, ceritanya nyambung gitu loh. To be continue teh gini. Iya. Terus gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang saya tangkap, kenapa bisa kebetulan yang tadi kan Kodok ngomong kayak teror gitu kan? Iya. Nah, kayak teror, dan setelah melihat video itu, terus siapa teman Kodok yang ngomong? Si Ucok yang ngomong apa? Yang Bapak Wilson. Yang meninggal mah nggak akan hidup lagi. Iya. Ya, yang meninggal ya mungkin. Saya ingat sih dia ngomong gitu. Ingat. Jadi bukan sebenarnya ajang pembuktian, mereka juga sepertinya seperti itu gitu. Jadi pengen ngebuktiin bahwa menunjukkan eksistensi. Nah, seperti itu gitu. Memang yang meninggal tidak akan hidup lagi, itu kan langsung alam kubur, alam barzah lah kayak gitu. Cuman di kita itu ada hal yang gaib. Nah itu, hal yang gaib itu kan bisa menyerupai apa saja dan bisa menyerupai siapa saja. Jadi ketika ada kata-kata itu muncul, berarti kan mereka merasa tertantang. Dan hal gaib pun ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada yang rendah, menengah, dan paling atas. Nah mungkin itu yang sudah bisa masuk ke teknologi. Nah itu udah hal-hal yang paling atas. Terus bisa ngeganggu mesin kan teknologi frekuensi tuh. Frekuensi. Nah, lebih ke frekuensi, betul. Kayak gitu. Ya jadi bagaimanapun muncul orang mah ya kalau masing-masing lah. Cuman omongan tetap dijaga gitu loh. Iya sih. Terus
Eh, saya tuh akhirnya gitu setelah lama kejadian nggak banyak itu sama Ucok juga terakhir ketemu kalau nggak salah. Ucok langsung sekarang nggak tahu di Bali kalau nggak salah. Ya sama yang lain terakhir ketemu jarang ketemu juga, sama Bibo sih kadang masih ketemu. Dari situ nggak pernah bahas itu. Nggak pernah bahas itu. Udah mungkin dilupain aja ya. Putu pindah ke Bogor, cuman kemarin pas di kau ngajak lagi cerita, kayaknya ada deh cerita ini. Ya maksudnya ini sih masih nempel sih di kepala gitu. Dan kesimpulan lainnya kena mungkin ya gitu kayak kode-kode. Saya kan pas lihat handphone itu rambut yang gitu. Ya. Terus ditunjukin kayak klaster rambut kasih dan Nah lain-lain. itu, iya itu nyambung. Akhirnya ngambil ya entah gimana kesimpulan sendiri. Kayaknya nyambung itu deh, ngasih tanda deh. Iya betul. Atau enggak mungkin ya beliau kayaknya apa? Ada yang ngasih pesan atau gimana gitu dengan gundukan tanah dan sebagainya. Wow, itu sih. Keren itu, sumpah. Sampai apa? Sampai tadi nyusul truk gardannya lepas itu. Itu ada hampir mau ketabrak juga, Jud. Nah, kan? Hampir loh. Itu kejadian, maaf, yang sepasang itu meninggal karena kecelakaan motor. Motor tabrakan dengan mobil apa seperti apa nggak jelas. Tuh, Terlindas. ada hubungannya. Jadi kan ketika nyusul mobil, nyusul truk gardan lepas gitu. Mungkin ya. Iya semuanya. Maksudnya gak tahu ya. Itu tuh kejadian tuh sebenarnya kalau diceritain lama ya, Jud. Cuman kesimpulannya aja gitu. Ya dari mulai kita nongkrong dan lain-lain kayak ya banyak gitu cerita yang aneh-aneh juga gitu. Cuman yang paling kerasa tuh itu sih. Yang paling alur ya kayaknya iya nyambung ya. Iya ya. Kayaknya dari situ gitu akhirnya. Dan setiap nyeritain ini ada ke temen gitu, sempat juga cerita ini pasti merinding sih. Iya. Sampai sekarang berulang kali cerita ini gitu pasti merinding. Dan orang kayaknya belum pernah ya cerita. Belum pernah, makanya saya agak sedikit kaget tadi kan. Ini belum pernah saya dengar gitu loh. Karena yang ini selain kodok yang cerita ya, jadi narasumber yang datang yang mau nyeritain kisah mistisnya itu rata-rata umumnya seperti itu. Jadi saya tuh dari rumah berangkat terus nemuin ini, terus berakhir dengan gitulah. Nah nggak seperti cerita yang tadi nyambung dari Bandung, ngelihat video itu dan langsung ke mana Kota Baru, ada hubungannya gundukan tanah, klaster namanya itu. Asli. Gitu kan. Ketika mau nyusul truk lepas gardannya gitu, terus ketika ada telepon dari mamahnya siapa? Aldian tiba-tiba ngomong kok ada cewek. Nah, gitu kan. Terus yang kedua nelfon apa ngomong-ngomong pocong gitu kan. Itu sih, itu merinding lagi. itu mantap aja ceritanya. Keren. Berarti ya mudah-mudahan nih sobat-sobatnya kodok tuh pada nonton nanti ya. Nanti aku tag ya. Nostalgia lagi. Iya, nostalgia. Kurang lebih kayak gitulah. Koreksi kalau misalnya ada yang salah gitu nyampeinnya. Tapi seingat saya yang masih jelas kayak gitu sih. Kayak gitu sih alur ceritanya teh gitu. Oke. Dan konfirmasi ke Bibo kemarin. Ya Bibo juga mengamini seperti itu. Bahkan ke Ucok tadi via DM. Wanjir, ini gila sih kejadian. Gila. Tapi kejadian hal seperti itu baru mengalami saat itu aja atau pernah gitu? Yang jelas, yang nyata gitu. Itu sih nyata. Itu paling nyata. Itu. Terus karena saya udah gede gitu ya. Dulu udah remaja ya. lah gitu. Kalau waktu kecil ya diceritain juga mama sempat ketemu ini di kamar. Ketemu apa gitu. Cuman saya kan nggak ngeh. Gitu. Ya, udah masih kecil deh ya. Ya bengong umur setahun gitu. Enggak 8 bulan apa 7 bulan. Pokoknya bengong lihat ketemu apa? Sosok yang gede gitu di rumah. Tinggi gede. Ya mungkin jin, tapi katanya yang jaga rumah dan lain-lain. Cuman saya nggak ngeh. Tapi kalau mamah banyak sih. Iya, pasti. Mamah tuh banyak cerita. Harus masuk kayaknya. Ngobrol ya. Harus masuk nanti ke si mamah nanti. Mama ya. Mama kan ngajar ngaji ya. Ini yang cerita mama.
ngajar ngaji nih di Alisan. Nah. Malam gitu pulang, maghrib pulang, kan kepala sekolah di situ kan, pulang lewat rumah Mas Joko. Oh iya tahu. Mas Joko Oke, kan, oke. ada kursi di depan, ada yang sisiran gini. Kata mama baju putih, waduh. Tapi mama emang cuek gitu. Iya, iya. Asal gak. Iya mama salah satunya itu. Terus sempat private kan di Padasuka, dulu belum ada jembatan nih, ya kan. Lewat rel dong. Lewat rel. Lewat rel. Nggak dijemput karena motor lagi di mana gitu. Lewat rel lah ke rumah langsung. Di rel nemuin orang. Gede mukanya. Dan itu orang inget karena orang umur berapa tahun ya, Jut. Sampai nggak bisa tidur. Orang ngelihat kecelakaan ketabrak kereta. Sampai itu orang nggak bisa tidur seminggu. Ya, itu SD lah kelas berapa. Tapi nggak mistisnya ya, yang kecelakaan nyata ini. Nyata. Gitu. Dan itu tuh seminggu setelah itulah mama gitu. Si mama nyerita, aing bakin nggak bisa tidur ya dulu gitu. Wah. Oke, mungkin apa? Berarti yang paling ngebekas yang itu aja. Itu sih paling ngebekas itu, paling juara sih. Parah bener ceritanya, ini keren paling ini juara, semua. paling juara. Karena apa ya? Ya ngalurnya itu loh. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu dia nyambung. Nah itu yang buat jadi tanda tanya gitu loh. Kalau dibuat film itu bagus kayaknya. Diangkat ya, tolong Pak Produser. Dibuat film itu keren kayaknya. Dan banyak plot twistnya sih. Ya plot twistnya banyak banget ya, asli. Bajai itu siapa sih? Bajai itu jadi siapa? Nah gitu kan. Lewat, tiba-tiba ngelewat, ketika dipanggil dia cuman senyum. Senyumnya gini, set dipanggil, ngelihat gitu. Ngangguk doang gitu kan. Lewat. Merinding lagi. Mukanya lempeng ya? Mukanya muka bajai ketinggalan. Bangsat. Ampun. Mantap ini. Jangan lagi lah. Hah? Nggak mau lagi ya mengalami hal itu? Nggak mau lagi? Udah cuman itu aja? Cukup itu maksudnya? Cukup itu. Tapi keren sih. Sebenarnya satu manusia yang mengalami hal mistis tapi membekas hampir berapa tahun kan? 10 tahun ya? 2006 2007 lah. Ini udah berapa belas tahun itu. Kan? Hitungannya gitu kan, tapi masih membekas ya itulah. Ada satu cerita yang pasti jadi cerita yang sangat epic gitu, yang sangat epic gitu kan. Epic. Oh ini mah udah umum. Nah, saya punya cerita ini gitu loh, yang epic gitu. Dan jujur, maksudnya kalau cerita ini saya juga cuma cerita ke beberapa orang yang dekat gitu ya. Enggak emang orang lagi bahas misalkan mistis saya cerita gitu, enggak sih. Enggak. Emang sengaja ditahan gitu. Selalu ngeri gitu. Ya setahun 2 tahun cerita itu tuh masih sampai sekarang pun merinding sih cerita itu. Mantap Dok. Aduh, makasih Dok ceritanya. Mungkin itu apa kejadiannya tadi saya lupa. Di Bandung dan Padalarang berarti? Iya. Bandung Barat berarti ya? Bandung Barat. Iya, dari Bandung. Kota Bandung ke balik lagi ke Bandung masih. Banyak cerita sebenarnya di Kota Bandung itu emang banyak cerita dan balik lagi hal yang gaib, perlu diingat hal yang gaib itu memang ada. Dia hidup berdampingan dengan manusia gitu kan. Meskipun memang oke lah masing-masing tetap jaga etika dan attitude kita. Setidaknya ya contohnya seperti ini, ketika ada orang yang menyinggung kita pasti marah gitu. Nah, sama halnya seperti hal yang seperti itu. Mereka tidak terlihat, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, gitu. Pada intinya ya gitulah, kita saling menghargai saja sudah. Dia tidak mengganggu, kita juga tidak akan mengganggu gitu kan. Kita tidak mengganggu ya dia juga tidak mengganggu. Betul. Terima kasih Dok ceritanya. Mungkin Baraya di sana kalau misalkan ada cerita yang seperti Kodok nih boleh mau diceritain gitu seperti ini, boleh DM langsung ke Instagram. Nanti Instagramnya saya cantumkan di description ya. Dan Dok, Instagram Kodok apa Dok? @rofi_doky. Oke, siap. Nanti saya cantumkan juga sekalian dengan channel YouTube-nya di Instagram. Di Instagram lagi di description, oke? Terima kasih Dok atas waktunya dan ceritanya itu mantap nih. Nanti kalau misalkan ada temennya yang mau cerita lagi, silakan. Mudah-mudahan temennya Kodok yang lama itu yang ada di kejadian nonton juga. Iya. Gitu. Siapa tahu maksudnya
experience dari sisi dia tuh berbeda. Nah, gitu. Apakah ada kelanjutannya? Nah, seperti apakah itu. gimana gitu Oke, kata. siap. Oke. Ya mungkin Dok, terima kasih ya. Siap. Sampai sini dulu video cabai merahnya, dan terus simak di Cabai Merah Mistis. Mungkin ada cerita-cerita yang lebih seru apa ya lagi. Nah, yang jadi pabulit kieu nya. Ada cerita yang lebih seru, ada yang cerita yang lebih seram mungkin gitu ya dari teman-teman di sana yang mau menceritakan, silakan. Oke. Dan terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Oke, dukung terus Cabai Merah biar kedepannya makin profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.